Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arina Ma'ashfa, Bayu Kusuma, dan Ulfatul Munifah. Pada video ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, mata kuliah fikih pada materi menyembelih, kurban, dan akikoh. Selamat memperhatikan. Materi yang pertama yaitu menyembelih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyembelih berarti memotong atau menggoroh leher. Dalam bahasa Arab digunakan kata al-zab yang artinya memotong. Jadi, menyembelih adalah penyembelihan dengan memotong tenggorokannya. Nah, dasar hukum menyembelih terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang mengandung makna bahwa daging hewan apapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hukumnya haram. Hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, ataupun yang diterkam binatang buas itu juga hukumnya haram. Kecuali kita sempat menyebut nama Allah sebelum hewan itu mati. Diharamkan juga menyembelih hewan untuk berhala. Dan satu lagi, haram hukumnya mengundi nasib dengan anak panah, karena itu termasuk kefasikan. Tidak semua hewan boleh disembelih. Hewan-hewan yang boleh disembelih yaitu hewan-hewan ternak seperti kambing, ayam, unta, sapi, dan kerbau. Nah, ada beberapa hal baik yang bisa kita lakukan saat menyembelih. Yang pertama yaitu menyebut nama Allah. Yang kedua, mengasah pisau sampai tajam atau menggunakan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Dan yang ketiga, menjauhkan hewan yang sedang disembelih dengan hewan lainnya. Dan yang keempat, yaitu membawa dan membaringkannya dengan lemah lembut. B. Kurban. 1. Pengertian kurban. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar qoroba yuqribu qurbanan, yang artinya mendekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Dasar hukum kurban. A. Wajib bagi yang mampu. Dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. B. Sunnah. Terdapat dalam hadis HR At-Tirmizi yang artinya, saya diperintah untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. C. Sunnah mu'akkad. Terdapat dalam hadis HR Daruqutni yang artinya, diwajibkan melaksanakan kurban bagiku dan tidak wajib atas kamu. 3. Binatang kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk kurban adalah binatang yang tidak cacat, seperti buta, pincang, kurus, sakit, putus telinga atau ekornya, dan terlalu tua. 4. Waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Hikmah penyembelihan kurban. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghidupkan sunnah iman tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Memberi kecukupan kepada keluarganya pada hari Idul Adha, serta menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. 4. Bersyukur kepada Allah atas ternak yang ditundukkan kepada kita. C. Akikoh. 1. Pengertian akikoh. Akikoh merupakan wujud dari rasa syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikannya, yaitu berupa anak. 2. Dasar hukum akikoh. Diriwayatkan oleh ashab as-sunan dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi bersabda, Kulla gulamin murtahanum bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, yang berarti setiap bayi yang dilahirkan tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. 3. Jumlah binatang akikoh. Ummu Qurs Al-Ka'biyah radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikoh. Kemudian beliau menjawab, untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing yang sama ukurannya, umurnya, dan untuk anak perempuan 1 kambing saja.
4. Waktu penyembelihan. Berkenaan dengan waktu pelaksanaan akikoh, jumhur ulama berpendapat bahwa akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 si bayi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hewan akikoh itu disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan hari ke-21 setelah kelahiran anak. 5. Sunah-sunah ketika penyembelihan akikoh. Amalan sunah pada saat menyembelih binatang adalah sebagai berikut. A. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. B. Menajamkan alat penyembelihan. C. Menghadap kiblat. D. Memotong pada pangkal leher agar lekas mati. E. Memotong dua urat nadi yang ada pada kiri dan kanan leher binatang. F. Binatang yang akan disembelih dibaringkan. Posisi rusuk kirinya di sebelah bawah sehingga akan lebih mudah bagi orang yang menyembelihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.